Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Finka Ilma Fadilah. Saya Santi Rahmawati. Dan saya sendiri Pipit Indriani Safitri. Kami akan membahas tentang stakeholder, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial, serta kewirausahaan dan perannya bagi pengembangan bisnis. Menurut Freeman, beliau mendefinisikan stakeholder sebagai suatu individu atau kelompok yang saling mempengaruhi serta dipengaruhi untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Jadi, secara istilah umum, stakeholder adalah kelompok pihak-pihak, individu, atau organisasi yang berkumpul untuk suatu hal yang sama dan dipengaruhi oleh hasil suatu proyek. Mereka memiliki minat pada keberhasilan proyek dan dapat berada di dalam atau di luar organisasi yang mensponsori proyek. Stakeholder dapat memiliki pengaruh positif atau negatif pada proyek. Terdapat klasifikasi dan peran dari stakeholder, yaitu diantaranya 1. Stakeholder prima atau utama. Stakeholder prima atau utama ini merupakan stakeholder yang dalam menjalankan perannya langsung dan erat hubungannya dengan pengambilan kebijakan, proyek, serta program yang akan dipilih. Salah satu contohnya adalah tokoh masyarakat dan manajer publik. 2. Stakeholder sekunder atau pendukung. Stakeholder sekunder atau pendukung merupakan semua elemen atau pihak yang nantinya berhubungan langsung dengan kebijakan, proyek, atau program yang ada. Stakeholder sekunder juga memiliki hak untuk ikut menyuarakan keresahan atau pendapat dalam mempengaruhi stakeholder primer. 3. Stakeholder kunci. Stakeholder kunci merupakan salah satu bagian yang sangat eksklusif yang didasarkan pada tingkatannya serta memiliki hak dalam pengambilan keputusan serta kebijakan. Stakeholder juga memiliki fungsi dan perannya, yaitu diantaranya 1. Pemilik atau pemegang saham. Peran dari stakeholder pemilik atau pemegang saham adalah sebagai penyuplai dana atau investor yang nantinya menyediakan modal agar suatu perusahaan bisa berjalan dan berkembang. 2. Pegawai atau karyawan. Pegawai atau karyawan merupakan salah satu elemen dalam sebuah perusahaan sehingga sebuah perusahaan berjalan sebagai mestinya. Yang ketiga, supplier atau pemasok. Peran dari stakeholder supplier yaitu menyediakan semua bahan yang dibutuhkan saat produksi dengan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Konsumen atau pengguna. Peran dari stakeholder konsumen adalah sebagai pemakai atau pengguna dari produk yang sudah diproduksi oleh sebuah perusahaan. Etika bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara kegiatan berbisnis yang mencakup semua aspek dan berkaitan dengan individu, perusahaan, maupun masyarakat. Etika bisnis membentuk suatu nilai, norma, atau berperilaku yang bersikap baik dalam berbisnis. Tujuan etika bisnis: memberikan kesadaran akan moral dan memberikan batasan kepada para pelaku bisnis. Bersikaplah dengan baik dan tidak berperilaku yang dapat merugikan banyak pihak di keadaan bisnis. Manfaat etika bisnis dalam perusahaan: 1. Meningkatkan kredibilitas perusahaan. 2. Dapat menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab sosial. 3. Dapat membangun citra positif perusahaan. 4. Dapat menghilangkan gray area pada bidang etika. 5. Dapat meningkatkan daya saing perusahaan. 6. Dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan. Prinsip etika bisnis: memiliki kejujuran saat bersikap dan berkomunikasi, memenuhi janji dan komitmen, mempunyai integritas, mempunyai loyalitas. Manfaat adanya tanggung jawab sosial perusahaan melalui CSR. 1. Mendapatkan izin untuk beroperasi. 2. Memperluas akses. 3. Mendirikan hubungan. 4. Mengembangkan produktivitas. 5. Mendapat penghargaan. Contoh tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu Starbucks. Starbucks adalah perusahaan kopi terbesar dari Amerika Serikat. Perusahaan Starbucks meluncurkan program yang mendukung kesejahteraan petani kopi seperti kondisi kerja yang manusiawi, kesejahteraan hidup para petani kopi, upah yang sesuai yang akan diverifikasi oleh tim yang ditunjukkan oleh Starbucks. Starbucks berkomitmen 100% suplai kopi yang digunakan harus melalui ethical sourcing. Ethical sourcing ini adalah bagaimana cara Starbucks mendapatkan bahan utama dalam bisnis, yaitu kopi. Di video kali ini saya akan membahas tentang kewirausahaan dan perannya sebagai pengembangan bisnis. Apa sih kewirausahaan itu?
Kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk mengambil risiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usahanya untuk memulai suatu perusahaan yang baru dan menjadikannya sukses dan berhasil. Unsur-unsur penting yang dibutuhkan seorang wirausahawan untuk berhasil adalah pengetahuan, keterampilan, sikap yang baik, mental yang kuat, kewaspadaan, kreativitas, dan inovasi. Kreativitas dan inovasi yang dapat diciptakan dan diterapkan seorang wirausahawan adalah: 1. Penawaran produk atau jasa yang baru. Yang kedua, penggunaan metode dan teknologi yang baru. Yang ketiga, menciptakan pasar sasaran yang baru. Keempat, penggunaan sumber pasokan bahan baku dan sumber daya lainnya yang baru. Yang kelima, menciptakan bentuk organisasi industri yang baru. Pentingnya kewirausahaan adalah: yang pertama, menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang baru. Yang kedua, meningkatkan penerimaan pajak negara. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kemandirian masyarakat. Yang keempat, menjadikan indikator keunggulan dan daya saing negara. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah kewirausahaan sangat berperan penting bagi pengembangan bisnis karena wirausaha mampu menghasilkan barang dan jasa yang bernilai dan inovatif. Maka dari itu, wirausaha mampu meningkatkan produk domestik negara. Apabila PDB meningkat, berarti pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Dengan demikian, wirausaha telah menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran di masyarakat. Itu tadi video yang kelompok kami dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.